Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas perjalanan hidup salah satu tokoh paling penting dalam sejarah modern Timor Leste, yaitu Francisco Guterres yang lebih dikenal dengan nama Lu Olo. Kisah hidup Lu Olo bukan sekadar cerita tentang seorang politikus yang berhasil menjadi presiden. Ini adalah kisah tentang perjuangan, pengorbanan, keteguhan hati, dan dedikasi untuk sebuah bangsa yang berjuang mendapatkan kemerdekaannya. Dari masa kecil yang sederhana hingga menjadi presiden Timor Leste, perjalanan hidupnya penuh dengan tantangan yang luar biasa. Mari kita telusuri bersama perjalanan hidup Francisco Guterres, Lu Olo. Francisco Guterres lahir pada tanggal 7 September 1954 di Osu, sebuah wilayah di bagian timur Timor Leste yang saat itu masih berada di bawah pemerintahan kolonial Portugis. Ia lahir dari keluarga sederhana yang hidup dengan nilai-nilai kerja keras dan kebersamaan. Masa kecil Lu Olo berlangsung dalam kondisi yang tidak mudah. Pada masa itu akses pendidikan dan pembangunan masih sangat terbatas di banyak wilayah Timor Portugis. Namun sejak kecil, Lu Olo dikenal sebagai anak yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia tumbuh dengan kesadaran bahwa pendidikan merupakan salah satu jalan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Lingkungan tempat ia dibesarkan juga membentuk karakter yang kuat. Kehidupan pedesaan mengajarkan tentang kesederhanaan, kerja keras, dan pentingnya solidaritas antar sesama warga. Nilai-nilai inilah yang nantinya menjadi dasar dalam perjalanan politik dan perjuangannya. Pada awal tahun 1970-an, dunia sedang mengalami banyak perubahan politik. Gelombang dekolonisasi terjadi di berbagai wilayah yang sebelumnya menjadi koloni negara-negara Eropa. Ketika terjadi revolusi anyelir di Portugal pada tahun 1974, pemerintah Portugis mulai membuka jalan bagi wilayah koloninya untuk menentukan masa depannya sendiri. Situasi ini membawa perubahan besar di Timor Portugis. Berbagai kelompok politik mulai muncul dengan visi yang berbeda mengenai masa depan Timor Leste. Di tengah situasi tersebut, Lu Olo mulai aktif dalam kegiatan politik dan pergerakan masyarakat. Ia bergabung dengan organisasi yang kemudian dikenal sebagai Fretilin, sebuah gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Timor Leste. Bagi Lu Olo dan banyak pemuda lainnya, kemerdekaan bukan sekadar tujuan politik. Kemerdekaan adalah harapan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi rakyat Timor Leste. Ketika konflik mulai terjadi di Timor Leste pada pertengahan tahun 1970-an, Lu Olo menjadi bagian dari generasi muda yang ikut berjuang mempertahankan cita-cita kemerdekaan. Perjuangan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak pejuang harus hidup di pegunungan, berpindah-pindah tempat, menghadapi kekurangan makanan, dan hidup dalam kondisi yang sangat berat. Namun, semangat perjuangan tidak pernah padam. Lu Olo dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan organisasi yang baik. Ia aktif membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat dan membantu memperkuat jaringan perjuangan. Dalam masa-masa sulit tersebut, banyak pejuang kehilangan keluarga, sahabat, dan rekan seperjuangan. Tetapi keyakinan bahwa suatu hari Timor Leste akan menjadi negara merdeka terus menjadi sumber kekuatan. Seiring berjalannya waktu, Lu Olo semakin dipercaya dalam struktur kepemimpinan Fretilin. Ia menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang kuat dan konsisten. Dalam berbagai kesempatan, ia berperan sebagai penghubung antara pimpinan perjuangan dan masyarakat. Kepercayaan yang diberikan kepadanya terus meningkat. Nama Lu Olo mulai dikenal luas sebagai salah satu tokoh penting dalam perjuangan nasional Timor Leste. Meskipun menghadapi berbagai tekanan dan tantangan, ia tetap berkomitmen pada tujuan utama perjuangan, yaitu kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat. Setelah bertahun-tahun perjuangan, dunia internasional mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap situasi di Timor Leste. Berbagai upaya diplomasi dilakukan untuk mencari solusi damai. Puncaknya terjadi pada tahun 1999, yang pada saat itu Timor Leste diberikan kesempatan untuk menentukan masa depannya melalui referendum. Bagi Lu Olo dan para pejuang lainnya, momen ini merupakan hasil dari perjuangan panjang yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Referendum tersebut menjadi titik balik sejarah. Mayoritas rakyat memilih jalan menuju kemerdekaan. Namun setelah referendum, Timor Leste kembali menghadapi masa sulit akibat kekerasan dan kerusakan yang terjadi. Setelah memasuki masa transisi menuju kemerdekaan, Luo Olo terlibat aktif dalam pembangunan institusi negara. Timor Leste menghadapi tantangan besar. Negara yang baru lahir harus membangun pemerintahan, sistem pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur dari hampir nol. Luo Olo menjadi salah satu tokoh yang berperan dalam proses tersebut. Ia percaya bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tugas yang lebih besar. Menurutnya, kemerdekaan harus diisi dengan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada tahun 2002, ketika Timor Leste resmi menjadi negara merdeka, Luo Olo terpilih sebagai Ketua Parlemen Nasional. Jabatan ini merupakan salah satu posisi paling penting dalam sistem pemerintahan. Sebagai Ketua Parlemen, ia bertanggung jawab memimpin proses pembentukan berbagai undang-undang yang diperlukan untuk membangun negara. Tugas ini tidak mudah. Timor Leste masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan politik. Namun Luo Olo berusaha menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia mendorong dialog dan kerjasama antar berbagai kelompok politik demi menjaga stabilitas negara. Selama bertahun-tahun, Luo Olo tetap menjadi salah satu figur utama dalam politik Timor Leste. Ia dikenal sebagai tokoh yang konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai nasionalisme dan pembangunan. Meskipun terjadi berbagai dinamika politik, namanya tetap memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat. Pengalaman panjang dalam perjuangan kemerdekaan memberikan legitimasi moral yang kuat. Banyak rakyat melihatnya sebagai simbol generasi pejuang yang telah mengorbankan banyak hal demi kemerdekaan bangsa. Pada tahun 2017, Luo Olo berhasil memenangkan pemilihan presiden dan resmi menjadi Presiden Timor Leste. Ini merupakan pencapaian besar dalam perjalanan hidupnya. Dari seorang pemuda desa yang tumbuh dalam kondisi sederhana, menjadi pejuang kemerdekaan, kemudian pemimpin parlemen, hingga akhirnya menjadi kepala negara. Sebagai presiden, ia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pembangunan ekonomi, penguatan institusi negara, penciptaan lapangan kerja, hingga menjaga persatuan nasional. Ia berulang kali menekankan pentingnya stabilitas politik dan kerjasama nasional. Menurutnya, masa depan Timor Leste bergantung pada kemampuan seluruh elemen bangsa untuk bekerja bersama. Hingga hari ini, nama Francisco Guterres Luo Olo tetap menjadi bagian penting dari sejarah Timor Leste. Ia termasuk generasi yang ikut membentuk perjalanan bangsa dari masa perjuangan menuju negara merdeka. Warisan terbesar yang ditinggalkannya bukan hanya jabatan yang pernah diemban, tetapi juga semangat pengabdian kepada bangsa. Perjalanan hidupnya menunjukkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari seseorang yang memiliki keyakinan, keberanian, dan komitmen untuk terus berjuang. Kisah Francisco Guterres Luo Olo mengajarkan bahwa perjalanan menuju keberhasilan seringkali penuh tantangan. Dari kehidupan sederhana di Osu, menjadi pejuang kemerdekaan, pemimpin politik, hingga Presiden Timor Leste. Setiap langkah yang ia tempuh merupakan bagian dari sejarah bangsa. Terlepas dari berbagai pandangan politik yang ada, kontribusinya dalam perjuangan dan pembangunan Timor Leste tidak dapat dipisahkan dari perjalanan negara ini. Semoga kisah hidupnya dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus belajar, bekerja keras, dan berkontribusi bagi masa depan bangsa. Meskipun Luo Olo sudah tidak ada, namun namanya telah tercatat dalam sejarah Timor Leste dari generasi ke generasi dan akan terus dikenang selama-lamanya. Obrigado, saudoso Luo Olo. Descansa em paz.